Kalau kalau dengan situasi yang tepat, kondisi yang tepat, dan skill yang tepat, mungkin bisa sangat mudah. Tapi bisa juga bisa juga susah kalau misalnya kita belum aware. Dan kemungkinan di kehidupan nyata, di real world, ya kayak gini-gini juga. Kita harus mencoba berbagai macam cara supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, itu tadi soal put turut sokan. Sebenarnya harusnya di akhir kita akan mencoba mengambil root, kita akan mencoba menjadi root. Tapi itu ya butuh waktu lagi untuk demo. Sementara kita belum bisa tanya jawab. Jadi aku cukupkan di sini untuk demo untuk sokar. Kira-kira dari demo si Kiki atau demoku ada pertanyaan nggak? Atau ada impresi? Nggak harus pertanyaan deh. Ada tanggapan atau apa? Silakan. Oke. Atau mungkin ada yang kurang jelas tadi aku ngapain atau Kiki ngapain, bisa tanya lagi, nanti kita akan coba diskusi sama-sama itu sebenarnya ngapain. Ada yang mau tanya? Ya. Oh ya tadi tanya. Ya, sampai mana? Siapa? Kamedra. Oke. Ya. Itu ada nggak buku yang menjelaskan tentang fungsi setiap sintaksis? Fungsi setiap sintaks, maksudnya kayak gimana? Kayak tadi nmap itu fungsinya apa gitu. Mungkin lebih ke arah kalian harus melihat dokumentasi untuk setiap tools. Ya helpnya lah. Bisa dengan helpnya. Ini dokumentasi manualnya ya, manual tuh ya kalau kalian beli kulkas baru kan biasa dikasih buku kan, buku manual. Manualnya. Kita bisa lihat di sini bla bla bla, tapi kalau kepanjangan mau baca bisa ke biasanya di step tools ada helpnya. Sini adalah perintah argumen-argumen apa aja yang terima oleh nmap, misalnya nmap. Atau misalnya kalau kita butuh sesuatu yang spesifik, tadi kalau misalnya enumerate si directory, kalau kalian pakai Buster kan, nah cara nyari tools yang tepat, ya udah cari aja di Google, gimana cara melakukan ini. Simpel kan? Nah, jadi terus apa lagi? Cukup. Oke, pertanyaan lagi. Gimana? Cukup membingungkan atau cukup menantang atau bagaimana? Demonya? Hah? Oh, terlalu cepat ya. Oke, nanti akan ku coba melakukan step-stepnya dengan PDF. Coba aku kasihkan ke panitia. Jadi intinya langkah-langkah yang benar ya. Atau mau langkah-langkah trial error kayak tadi? Ya, nanti akan ku kasihkan PDF-nya. Ingatin aja. Oke, ya, ini juga akan bikin. Nanti ya nanti ingatin aja. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, aku mau narik satu orang nih. Kalau nggak ada, aku mau narik satu orang. Aku pengen tanya, kira-kira dari penjelasanku tadi, komentarnya kayak apa? Jadi siap-siap siapa yang mau tarik di sini. Ki, tarik satu Ki. Tarik satu. Jadi, hah? Jadi aku pengen tahu,
apa aja yang aku jelaskan di sini itu komentar kalian lah. Nanti kalian ntar yang aku pilih dapat stiker juga kok. Yang cepatnya mana? Oke, siap ya. Aku ingin tahu komentar kalian terhadap materi yang sudah aku kasih tadi. Ya, segitu doang. Berarti korbannya hanya ada di range ini nih. Oke Mas, tadi dari penjelasan tadi, demo tadi, workshop tadi, kira-kira komentarnya seperti apa? Atau mungkin impresi atau apa yang didapat dari demo ini? Pertama kan sebetulnya saya awam ya di bidang programming, makanya saya datang supaya ingin belajar. Terus dari apa yang mas yang terangkan tadi membuat termotivasi gitu, ingin belajar. Jadi Itu aja. Oke. Gak usah yang positif, yang negatif juga gak apa-apa sih. Oke, satu lagi deh. Coba sana ya, Mbak. Komentar apapun. Tadi aku jawab komentarnya apa? Bingung kah atau apa kah? Terserah. Mau komen apapun. Saya terima apa adanya komentar. Kalau komentar tadi, komentar apapun. Dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, menurut saya masih bingung. Oke, ada yang masih belum mengerti nggak? Oke. Aku pengen tahu komentar dari kubu sini deh. Ini cukup. Mendekat. Masnya yang pakai slide dari Linux dong? Kasih komentar dong. Kira-kira dapat apa aja yang sudah didapat komentarnya terhadap hari ini? Monggo. Pak cukup. Maju aja. Berdiri aja biar semua bisa lihat. Ya, dari acara workshop ini saya dapat ilmu bagaimana jadi seorang hacker itu nggak cuma ya langsung dapat suatu akses, tapi harus ada tahap-tahapnya. Langsung nggak instan seperti yang di film-film. Terima kasih ya. Nah, oke, juga tadi. Ya, karena tadi kita sudah menemukan bagaimana kita proses dari awal sampai akhir kita mengeksploitasi, kita menjebol suatu sistem. Itu dilakukan secara manual. Artinya kita benar-benar skill kita diuji. Bagaimana kita bisa menggunakan programming, menggunakan pengetahuan kita tentang operating system, pengetahuan kita tentang networking dan sebagainya, supaya kita bisa ngehack lah. Jadi kembali lagi ke inti di awal, bahwa hacking itu sebenarnya ya implementasi dari semua hal-hal yang sudah kita pelajari di IT. Jadi kalau misalnya setelah ini kalian masih pengen jadi hacker atau apa, silakan pelajari IT lebih dalam lagi. Belajar itu jangan lupa. Oh, mau tanya? Ya. Wow. Oke, terima kasih Mas. Ya. Satria. Ya, sebenarnya saya agak cukup gelisah nih
Susah. Saya bingung mau tanya apa, tapi dari awal kita kan belajarnya ini apa ya, menyerang gitu ya, menyerang kan. Nah, saya lebih gelisah karena menurut saya gini, karena apa? Saya ada server, ya, ada server publik. Saya itu bingung, seringkali bingung. Ketika yang bilang servernya kena hack, ketika saya periksa aman-aman saja. Kemudian, nah, saya lebih ke bagaimana melakukan defense seperti itu. Saya bingungnya di situ karena tadi dari awal kita belajarnya kan terang. Begitu aja. Ini ya. Wah, Ini curhat ya. Ini nih. curhat masuk. Ternyata ada yang pengen tertarik defense. That's quite good ya, actually dia cukup bagus ya. Jadi kita dari awal kita tentang nyerang. Goal akhirnya harusnya kita bisa untuk defense harusnya. Tapi ya itu tadi pola pikirnya antara penyerang dengan defender itu, attacker dan defender itu memiliki pola pikir yang berbeda. Kenapa? Ini attacker cuma perlu satu atau beberapa cara hal. Kalau misalnya attacker cuma perlu satu atau beberapa kelemahan untuk bisa masuk ke sistem. Defender harus mengamankan semua celah yang mungkin dimanfaatkan oleh oleh attacker. Beratnya defender adalah yaitu tadi, kita nggak tahu sebenarnya kita ini sakitnya apa. Kita mungkin belum tahu kita ini rentangnya di mana. Beratnya di situ. Jadi kita meraba-raba juga. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya kita punya server pribadi, yang bisa kita lakukan adalah melakukan hardening. Setidaknya ada beberapa guide yang menjelaskan bagaimana kita memperkuat keamanan sistem kita. Defense itu dimulai dari arsitektur yang baik, sistem yang baik, desain sistem yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik. Pastikan dulu dari awal kita mendesain sistem yang benar. Kemudian dari selanjutnya kita mengimplementasinya dengan benar. Ketika kita sudah berada di titik implementasi, ya sudah, kita yang bisa kita lakukan adalah hardening. Hardening itu tergantung kepada apa yang kita punya yang kita amankan. Misalnya web server, kita cari aja hardening untuk web server apa aja misalnya. Terus ya spesifik terhadap apa yang kita punya. Kalau perlu kita patch, kita pakai yang paling baru, versi paling baru. Kemudian kita ikuti langkah-langkah best practice kalau orangnya punya best practice. Ya itu kita ikuti best practice hardening. Misal kalian pernah tahu SSH? Secure Shell yang buat koneksi ke remote, ke mesin remote semacam telnet. SSH ini bukan internet gratis loh ya. bukan internet gratis loh ya. SSH ini koneksi kita lewat terminal Shell supaya bisa menjalankan perintah di mesin lain. Kita intinya menjalankan mesin lain. Oke, SSH. SSH kalau kita misalnya username, kalau misalnya kita login kan kita ya username sama password kan ya. Nah, salah satu hardening SSH adalah menggunakan kunci publik untuk masuk. Jadi bukan menggunakan username password. Kayak gimana? Akan gue contohkan seperti ini. Oke, kita udah punya Apophis ya tadi ya.
si software ini kita nggak punya kita nggak punya SSH yang jalan. Jadi aku akan coba cari virtual machine yang jalan SSH. Bla bla bla. Lama nih. Ini anggap aja aku menghubungi server luar, padahal aku menghubungi diri sendiri. Jadi kan kita kalau misalnya mau remote, kita ditanyain kan username-nya siapa, terus passwordnya apa. Misalnya kalau ditanyain password nih, masukin password. Di sini anggap kita udah login ke mesin yang entah di mana, pokoknya di luar mesin kita, anggap seperti itu. Oke, ini sebagai user satu ya. Sekarang masalahnya adalah, masalahnya gini, kalau orang lain punya password kalian, dia bisa login kan? Oke. Cara mencegahnya gimana? Hardeningnya salah satunya adalah kita jangan gunakan password. Kita gunakan yang namanya SSH key, public key. Pernah dengar yang namanya PKI kan? Public key infrastructure. Jadi sistem keamanan itu terdiri dari di PKI itu ada dua key, namanya private key dan public key untuk enkripsi. Jadi untuk mengidentifikasi user kita kasihkan public key kita ke orang, dan orang itu bisa mengenkripsi pesan ke kita dengan public key kita, dan kita decrypt dengan private key kita. Ya itu nanti di materi di kriptografi lah ya. Sekarang kita coba gunakan itu.